Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama kami Kemalen kelas matematika online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, tentunya kalian sudah memahami penjumlahan di sekolah dasar dahulu ya. Nah, sekarang ini pemantapan saja bagaimana menggunakan garis bilangan dalam menjumlahkan bilangan bulat. Di sini saya sudah sediakan garis bilangannya dan kita perhatikan contohnya satu persatu. Di sini contohnya yang pertama ini, tentukan hasil dari 3 ditambah 2. Nah, bagaimana menggunakan garis bilangan untuk menentukan hasil dari 3 tambah 2? Nah, langkah pertama yang harus kalian pahami ini startnya selalu dari 0 ya. Untuk pertama kali ini startnya dari 0. Ini start ya. Startnya pertama kali dari 0. Selanjutnya kita tandai dulu di 0, misalnya dari sini ya, awalnya di sini. Sejauh berapa langkah? Coba lihat. Ini angka pertama 3. Ini posisinya atau statusnya sebagai positif, bilangan positif ya, bukan bilangan negatif. Nah, bilangan positif dari titik awal ini kemana kira-kira? Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Jadi kalau positif ke sini, kalau negatif ke sini ya. Nah, sejauh berapa? 3. Oke, berarti dari 0 ini sejauh 3 langkah ke kanan karena positif. 1, 2, 3. Oh, berarti sampai 3 ya. Oke, berarti kita garis sampai 3. Nah, seperti ini. 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ditambah 2. Oke. Karena nantinya akan dilanjutkan tidak hanya sampai 3 saja, maka di sini kita bikin lagi titik startnya. Nah, sekarang startnya ada di sini. Nah, ini start awal dari 0, ini start selanjutnya atau penjumlahan lah ya. Penjumlahan berarti mulainya dari sini lagi, lanjutin lagi. Sejauh berapa? 2. Duanya ini ke kanan atau ke kiri? Kalau duanya ini positif berarti ke kanan, kalau duanya negatif berarti ke kiri. Ini duanya positif berarti dari titik yang ini kita lanjutin lagi sejauh 2 langkah. 1, 2. Nanti akhirnya akan di 5 ya. Oke. 1, 2. Ya kan? 2 langkah kan? Nah, inilah yang dinamakan hasil akhirnya yaitu 5. Oke, berarti jawabannya di sini 5. Begitupun untuk soal yang B. Negatif 5 ditambah dengan 4. Oke, kita hapus dulu yang ininya. Seperti biasa dimulai dari 0 untuk pertama kali. Nah, dari titik 0 ini kemana? 5 langkah. Langkahnya mau ke kiri atau ke kanan? Karena ini negatif, maka langkahnya ke kiri. Berarti sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke 5 ya. Oke, sampai negatif 5. Berarti sampai sini. Nah, selanjutnya dilanjutkan dari sini. Karena penjumlahan ya. Penjumlahan nanti dilanjutkan dari sini. Ada lagi gitu angka selanjutnya yaitu dengan 4. 4 ini positif atau negatif? 4-nya ini positif. Kalau positif berarti dari sini itu ke kanan ya kan? Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Ke kanan sejauh berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nyampe ke negatif 1 ya. Oke, 4 langkah sampai ke negatif 1. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu negatif 1. Ini jawabannya adalah negatif 1. Oke, lanjut. Coba kita lanjut ke yang soal nomor C. Nah, soal yang C ini sama, awalnya dimulai dari start 0. Kemudian 4 langkah kemana? Ke kanan, karena ininya positif, berarti 4 langkah ke kanan dari 0 sampai 4. Karena 4 langkah, 1, 2, 3, 4 ya kan? Oke, selanjutnya setelah ini nanti dimulai lagi dari 4 sejauh 2 langkah, tapi karena negatif berarti ke kiri. Oh, berarti dari sini 4, 1, 2. Oh, berarti sampai ke 2 nanti hasilnya ya. Sampai 2. Nah, inilah hasil dari penjumlahan 4 ditambah negatif 2, yaitu positif 2.
Ya, paham ya? Jadi cara menggunakan garis bilangan itu cukup mudah sekali. Kalian cukup lihat angkanya ini positif atau negatif. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri arahnya ya. Oke, lanjut ke yang soal D. Nah, soal D ini dimulai dari negatif 2. Berarti dari 0 ini karena negatif ke kiri sejauh 2 langkah. Oke, 2 langkah sampai ke negatif 2. Selanjutnya negatif 5 ditambah negatif 5. 5 langkah berarti ya, dari sini 5 langkah, tapi karena negatif berarti ke kiri. Nah, 5 langkah dari negatif 2 berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Sampailah di negatif 7. Oh, berarti dari sini sampai ke negatif 7. Oke, di sini ya. Nah, jawabannya adalah negatif 7. Negatif 7. Mudah sekali bukan untuk menggunakan garis bilangan dalam menjumlahkan bilangan bulat. Jadi caranya seperti ini saja ya. Silakan kalian ulang lagi. Nah, tapi bagaimana kalau penjumlahannya ini gede-gede kayak gini ya? Nah, kalau gede-gede kayak ini bagaimana? Kan susah pakai garis bilangan. Nah, konsepnya kalau kalian sudah tahu yang menggunakan garis bilangan, berarti nanti yang ini juga akan gampang ya. Kita lihat yang tadi, 3 tambah 2 ini 5. Negatif 5 tambah 4 ini negatif 1. 4 tambah negatif 2 ini 2. Negatif 2 tambah negatif itu 5 sama dengan negatif 7. Kalian harus perlu diperhatikan itu yang ini ya. Nih. Ini sama ini sama. Kalau ini positif ditambah positif hasilnya positif juga. Kalau yang ini negatif ditambah negatif hasilnya negatif juga ya. Jadi kalau dua-duanya sama, tandanya sama, ini positif, maka hasilnya pasti positif lagi. Tinggal kalian jumlahin angkanya. Oke, seperti itu. Tanda sama, angkanya tinggal jumlahkan aja. Angkanya jumlahkan. Oke ya, seperti itu. Ini juga berlaku sama. Tandanya tetap ya, tandanya tetap. Tanda tetap. Oke. 3 tambah 2, 5. Tandanya tetap positif. Ini negatif 2 tambah negatif 5, 2 tambah 5, 7. Tandanya tetap negatif. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tandanya beda? Nah, kayak nomor B sama C ini. Ini negatif, ini positif. Hasilnya kok negatif? Sedangkan yang ini positif, ini negatif, kok hasilnya positif? Nah, untuk yang berbeda ini seperti ini, berarti ini semuanya berbeda ya. Nanti bagaimana caranya? Nah, untuk yang berbeda seperti ini ada dua kemungkinan. Nah, kalian coba perhatikan lagi di sini. Ya. Nah, khusus nih ya, khusus untuk yang berbeda tandanya, ini negatif, ini negatif. Nah, tandanya ini tergantung mana yang lebih besar. Tanda mengikuti angka terbesar. Nah, di sini coba lihat. Yang negatif ini 5 angkanya, yang positif ini 4. 5 sama 4 gedean mana? Tentunya gedean negatif 5 ya. Maka di sini hasilnya ikut ke yang paling gede, negatif juga. Kalau di sini 4 tambah negatif 2, positif 4, negatifnya 2. Nah, berarti lebih gede 4 ya, positif, maka tandanya positif juga. Paham ya? Jadi tanda mengikuti angka terbesar. Kemudian angkanya digimanain? Ya, angkanya tinggal angka besar dikurangi angka kecil. Oke ya. 5 dikurangi 4, 1. Tandanya ngikut ke yang paling gede, negatif. 4 dikurangi 2, 2. Tandanya ngikut ke yang paling besar, yaitu positif. Berarti positif. Bisa ya? Nah, kalau begitu bagaimana dengan angka yang ini? Ya. 32 tambah negatif 70. Mana yang paling gede? Negatif 70. Nah, angkanya ya. Berarti otomatis di sini hasilnya negatif.
Selanjutnya tinggal 70 dikurangi 32. Ini kan angka besar kurangi angka kecil. Bagaimana nih 70 dikurangi 32? Tentunya hasilnya 38. Nah, saya anggap sudah bisa ya cara seperti ini. 70 dikurangi 32. Bisa ya pengurangan ya? Oke, tentunya di SD sudah. Ini kalau karena nggak bisa, jadi minjem ke sini. Ini jadi 10, ini jadi 6. 10 kurangi 2, 8. 6 kurangi 3, 3. Ya, bisa ya. Oke, coba yang ini sekarang. Negatif 95 ditambah 20. Mana angka yang paling gede? Oke, negatif. Maka tandanya pasti negatif juga. Tinggal 95 dikurangi 20, hasilnya 75. Ya, seperti itu. Gak perlu pakai garis bilangan karena ini gede-gede ya. Nah, selanjutnya yang ini 40 ditambah negatif 15. Nah, mana yang paling gede angkanya? 40 positif, berarti hasilnya pasti positif. Boleh pakai ini atau nggak usah juga nggak apa-apa ya kalau untuk positif. Berarti hasilnya tinggal 40 dikurangi 15, hasilnya 25. Nah, yang ini juga sama, mana yang lebih gede? Ini positif ya, maka hasilnya positif juga. 36 dikurangi 21, ini 15. Nah, jadi untuk penjumlahan bilangan bulat ini triknya seperti itu saja. Jika tandanya sama, angkanya jumlahkan, tandanya tetap ya. Nah, jika tandanya beda, berarti maka tandanya mengikuti angka yang terbesar. Angka besar dikurangi angka kecil untuk angkanya ya. Nah, semoga kalian paham dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.